Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf episode yang ke-144. Hari ini kita akan mengkaji sebuah peristiwa yang sedang viral, yang banyak ramai dibicarakan di berbagai kalangan, termasuk di dalam forum kita dipertanyakan. Sehingga kayaknya ini menarik kita angkat sebagai satu studi kasus dan kita akan melakukan klarifikasinya, yaitu terkait dengan perkawinan beda agama. Sahabat sekalian, yang sedang viral adalah sebuah foto seorang wanita muslim menikah dengan seorang laki-laki rupanya beragama Katolik yang kemudian melakukan pernikahannya itu, ya, upacara pernikahannya di gereja. Menjadi viral karena terjadi sudut pandang yang berbeda. Sebenarnya bolehkah perkawinan beda agama itu? Dari sudut pandang hukum positif yang ada di Indonesia, dan yang kedua dari sudut pandang fikih Islam sendiri. Bagaimana kita harus menyikapinya? Untuk yang pertama, yang terkait dengan hukum, kita tidak akan masuk terlalu dalam. Cuman sekedar informasi saja bahwa di Indonesia terkait dengan perkawinan itu mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang bunyinya adalah sebagai berikut. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi sangat jelas bahwa hukum perkawinan di negara kita, ya, hukum positifnya adalah mengikuti undang-undang ini, yang ternyata undang-undang ini menyandarkan kembali kepada hukum agama masing-masing. Dinyatakan sah bila telah mengikuti hukum agama masing-masing. Nah, disinilah justru muncul kontroversinya itu, dikarenakan ketika mengikuti hukum agama A, bisa saja tidak sah menurut hukum agama B. Dan ketika dilakukan mengikuti hukum agama B, bisa tidak sah mengikuti hukum agama A. Nah, ini yang menjadi masalah hukum, tetapi kita tidak akan masuk lebih jauh ke sana, ya. Biarlah itu menjadi masalah dari pakar-pakar hukum yang punya otoritas di bidangnya. Nah, karena ini disandarkan kepada agama, maka kita masuk saja kepada hukum agama Islam. Bagaimana Islam memandang perkawinan beda agama itu? Sebagaimana telah kita lakukan kajiannya terkait dengan fikih muamalah, ya, fikih yang terkait dengan hablum minan nas, hubungan orang dengan orang, manusia dengan manusia dalam kemasyarakatan, ya, disebut sebagai fikih muamalah. Di antaranya yang sudah kita bahas adalah tentang makanan. Halal haram makanan. Nah, prinsip dari fikih muamalah adalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Sama, sekarang kita terapkan fikih muamalah ini kepada fikih perkawinan, ya, pernikahan. Pada dasarnya sesungguhnya semuanya boleh kecuali yang dilarang. Karena itu kita akan melihat bagaimana firman-firman Allah di dalam Al-Quran terkait dengan pembolehan secara umum dan yang kemudian larangan-larangan apa yang diberikan kepada kita semua bahwa ini semuanya boleh kecuali ini tidak boleh dilakukan. Oke, sahabat sekalian, kita mulai dengan surat Rum ayat 21. Di mana Allah menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya perkawinan, pernikahan itu adalah fitrah manusia yang boleh, pada prinsipnya boleh dilakukan, bahkan kalau kita menjalankan itu menjadi sebuah proses untuk kembali ke fitrah, dan bahkan oleh agama ini dinilai sebagai sebuah ibadah. Allah berfirman di dalam surat Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia Allah menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya.
Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ayat ini sangat populer dan selalu kita dengar pada saat terjadi pernikahan, ya, perkawinan. Kita tidak akan mengkaji ini terlalu jauh, ya. Saya cuma ingin menunjukkan bahwa ayat ini memberikan gambaran kepada kita. Fitrah seorang manusia adalah berpasang-pasangan. Supaya apa? Litaskunu ilaiha dan seterusnya, supaya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, itu pelajaran yang sangat populer yang kita dapatkan dari agama ini. Menikah itu adalah fitrah untuk mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Oke, satu. Jadi poin penting ayat ini adalah sesungguhnya menikah itu adalah sebuah kebolehan universal bahkan untuk memenuhi fitrah kita. Nah, yang menarik kemudian banyak sekali Allah menjelaskan tentang pernikahan itu di berbagai ayatnya. Di dalam surat An-Nur ayat 32, Allah memberikan penekanan agar seorang muslim itu cenderung untuk melakukan pernikahan, bukan hidup sendiri, hidup menjomblo. Nah, Allah memberikan anjuran yang cenderung untuk ya hampir-hampir ke arah mewajibkan, tetapi tidak sampai mewajibkan, tergantung pada kondisinya. Melainkan didorong, ya, didorong dengan sangat kuat supaya seseorang yang sendirian melakukan pernikahan. Karena begitu pentingnya sesungguhnya pernikahan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan juga hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun yang perempuan yang layak menikah di antara mereka. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas rezekinya, lagi maha mengetahui. Jadi sangat menarik ayat ini, memberikan dorongan, ya, kepada kita semua, bukan cuma kepada pribadi-pribadi, bahkan secara kolektif, sosial, masyarakat. Nikahkanlah orang-orang yang sendirian itu, bahkan hamba-hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan. Kalau mereka belum mampu, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Jadi Anda melihat ini nuansa di balik pernikahan itu. Didorongkan, dianjurkan. Meskipun tidak sampai diwajibkan kemudian dilarang untuk tidak menikah, harus menikah. Tidak. Allah memberikan gambaran di ayat yang berbeda bahwa boleh saja dikarenakan kondisi tertentu yang menjadi kendala dia untuk tidak menikah. Misalnya Allah memberikan gambaran di dalam surat An-Nur ayat 33, ya, di kelanjutannya itu. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan wa atuhum mimma lillahil ladzina atakum wa la tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassunan litabghu aradal hayatid dunya wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesuciannya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian. Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
sesudah mereka dipaksa itu. Ayatnya cukup panjang, tidak akan kita bahas secara mendetail. Saya hanya ingin poin yang terkait dengan tema yang sedang kita kaji kali ini. Bahwa Allah itu mendorong kita untuk menikah, bahkan mendorong orang lain yang sendirian untuk menikah. Kecuali dia tidak mampu. Nah kemudian jika tidak mampu, maka kata ayat ini, dia mesti menjaga kesuciannya dan kehormatannya sampai Allah memampukan dia. Artinya ada kebolehan untuk tidak menikah, tetapi dorongannya adalah supaya kita ini menikah, membentuk keluarga. Karena manfaatnya sangat banyak dan itu sesuai dengan fitrah penciptaan seorang manusia. Yang ketika itu kita langgar, maka kita akan menemui berbagai masalah di dalam kehidupan yang tidak menikah itu. Sahabat sekalian, beberapa ayat tadi itu adalah ayat-ayat yang umum memberikan dorongan kepada kita. Dimulai dari membolehkan menikah, bahkan sampai mendorong kita untuk melakukan pernikahan itu. Ya, jadi ini adalah prinsip umum, prinsip yang mendasari hukum pernikahan di dalam Islam. Nah, yang menarik kemudian terkait dengan prinsip muamalah, semuanya itu boleh kecuali yang dilarang. Maka sesungguhnya kita harus mencermati apa saja yang dilarang terkait dengan pernikahan itu. Ayatnya sangat banyak dan panjang-panjang, saya bacakan sejumlah ayat ini, tetapi tidak saya bacakan teks Arabiknya langsung ke terjemahannya untuk menghemat durasi kita yang terbatas. Tetapi Anda bisa melakukan cross-check di Quran Anda terkait dengan bacaan Arabiknya dan terjemahannya dan tafsirnya. Salah satunya adalah yang difirmankan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Jadi larangan pertama terkait dengan siapa yang boleh dinikahi digambarkan oleh surat An-Nisa ayat 22 ini, yaitu mantan istrinya, bapaknya atau ayahnya. Karena di zaman itu sebelum Islam datang dibawa oleh Rasulullah, itu dibolehkan dalam tradisi Arab Jahiliyah. Mantan istri bapaknya, selir-selirnya banyak dan seterusnya itu bisa diwariskan kepada anak laki-laki dan seterusnya. Nah itu kata Al-Quran itu adalah perbuatan yang keji, yang tidak seharusnya dilakukan. Maka ini poin pertama yang dilarang. Mantan istri bapaknya, meskipun sudah cerai dan sebagainya, tetap saja itu tidak diperbolehkan. Satu. Yang kedua di ayat berikutnya, An-Nisa ayat 23. Dijelaskan kelanjutannya, siapa lagi yang dilarang? Yaitu yang memiliki hubungan darah yang dekat. Nah Allah berfirman yang artinya begini dalam ayat ini. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, yaitu mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kau campuri, yaitu anak tirimu. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, yaitu menantu. Dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Kecuali yang telah terjadi di masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi sangat detail Al-Quran memberikan gambaran siapa saja yang diharamkan itu terkait dengan hubungan darah, terkait dengan kekerabatan orang-orang dekat, dimulai dari ibu-ibunya ya dilarang. Yang kedua adalah anak kandung tentu saja dilarang.
Yang ketiga adalah saudara-saudara kandungnya, saudara-saudara perempuannya dilarang. Kemudian keponakan, baik dari jalur misalnya saudara laki-laki punya anak perempuan, ya keponakan tidak boleh. Atau keponakan dari saudara perempuan, ya anaknya saudara perempuan punya anak perempuan, itu keponakan tidak boleh dinikahi. Kemudian mertua juga tidak diperbolehkan. Atau menantu istrinya anak-anak juga tidak diperbolehkan. Anak tiri di mana ibunya sudah dinikahi, sudah dicampuri, maka anaknya menjadi haram. Tetapi kalau belum, ya tidak jadi menikah atau menikah tapi belum dicampuri, bercerai, maka diperbolehkan anak itu karena tidak ada hubungan kekerabatan lagi, dikarenakan belum terjadi pernikahan yang sebenarnya. Ya, dan seterusnya. Ayat ini sangat detail memberikan gambaran kepada kita tentang siapa yang dilarang oleh Al-Qur'an itu. Kemudian selanjutnya dalam rentetan ayat itu An-Nisa ayat 24. Allah memberikan gambaran tentang siapa lagi yang dilarang, yaitu orang-orang yang masih terikat di dalam perkawinan dengan orang lain, ya. Istri orang lain, suami orang lain tentu saja tidak diperbolehkan, dilarang dengan sangat jelas. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini memberikan informasi terkait dengan orang-orang yang memiliki ikatan perkawinan, ya jangan gitu ya. Tidak boleh, diharamkan itu. Budak-budak yang waktu itu memang tradisinya masih memperbolehkan, itu diperbolehkan untuk dikawini, bukan untuk berzina. Dikawini dengan sah, diberikan maharnya dan seterusnya. Kita pernah membahas ini secara detail di episode yang lalu-lalu terkait dengan perbudakan di dalam Islam. Ya, banyak yang salah tafsir tentang itu karena tidak membaca ayat-ayatnya secara komprehensif. Tidak boleh. Diperbolehkan untuk mengawininya dan memberikan mahar sepantasnya terkait dengan norma yang berlaku di masyarakat pada waktu itu. Berikutnya lagi di An-Nisa ayat 25, Allah menjelaskan tentang kelanjutan dari siapa saja yang diharamkan itu. Dan barang siapa di antara kamu orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, dia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain. Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut. Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji atau zina, maka atas mereka separuh hukumannya dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Kebolehan mengawini budak itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri dari perbuatan zina di antara kamu. Dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan lebih jauh tentang kebolehan menikahi budak-budak yang waktu itu memang masih menjadi sebuah tradisi di masyarakat. Bukan cuma di Jazirah Arabia tapi di seluruh dunia. Diperbolehkan tetapi lakukanlah kepantasan, bukan diajak berzina tetapi diajak menikah, membentuk keluarga, diberikan maharnya dan segala hak dan kewajibannya. Jadi sangat clear Al-Quran terkait dengan hal ini. Nah, kemudian ada sebuah ayat yang sangat menarik yang kemudian menjadi kontroversial terkait dengan pembolehan menikah dengan orang-orang yang berbeda agama, yang disebut dalam ayat ini sebagai ahli kitab.
Ahli kitab adalah umat yang menerima kitab sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Ini seringkali dijadikan dasar untuk membolehkan menikah dengan mereka dikarenakan bersandar kepada ayat ini, surat Al-Maidah ayat 5. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Ayat ini selain menceritakan kehalalan makanan-makanan para ahli kitab, juga menghalalkan wanita-wanita ahli kitab untuk dinikahi. Bagi mereka yang menjaga kehormatannya, dan bukan untuk tujuan-tujuan berzina, melainkan memang serius untuk membangun sebuah mahligai rumah tangga. Maka diperbolehkan ya dalam ayat ini untuk mengawini mereka dengan sepantasnya mengikuti tradisi yang sudah berjalan pada waktu itu. Nah, tetapi ayat ini sesungguhnya memiliki kondisi-kondisi yang dijelaskan oleh ayat yang berbeda. Ahli kitab itu ahli kitab yang mana? Karena ahli kitab itu bermacam-macam. Sebelum Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan risalah untuk meluruskan berbagai macam aliran sekte-sekte di dalam ahli kitab itu. Karena ada yang lurus, ada yang tidak lurus, dan itu banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Para ahli kitab yang sudah mengubah-ubah ajaran ketauhidannya di dalam kitab suci mereka. Dan sudah melakukan penyimpangan-penyimpangan yang kemudian kategorinya itu menjadi ahli kitab yang musyrik. Misalnya dengan cara mempertuhankan Tuhan-Tuhan selain Allah saja. Kalau ahli kitabnya itu masih bertuhan kepada Allah yang satu, maka itu bisa mengikuti ayat ini. Tetapi ketika dia sudah menjadi musyrik, maka itu ada ayat lain yang harus kita baca untuk menjadi rujukan tentang halal haramnya pernikahan dengan orang yang berbeda agama. Apakah dia masuk dalam kategori musyrik apa tidak? Nah, begitu. Nah, Allah berfirman secara spesifik tentang hal itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikatin wala a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minum khairum mim musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak-budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Jadi sahabat sekalian, sangat jelas ayat ini mendeskripsikan terkait dengan pernikahan dengan orang yang disebut musyrik. Orang musyrik adalah penyembah selain Allah. Bisa yang bertuhan dua, bertuhan tiga, bertuhan banyak, itu masuk dalam kategori musyrikin ini. Meskipun dia seorang ahli kitab, tetapi ketika dia masuk kategori musyrik, maka dia terkena oleh ayat ini. Bahwa umat Islam dilarang menikah
baik laki-laki maupun perempuan ya, laki-laki menikah dengan wanita musyrik itu dilarang. Meskipun dia menarik hatimu katanya. Bahkan dibandingkan dengan budak-budak yang beriman itu lebih mulia dibandingkan dengan orang musyrik meskipun dia menarik hatimu. Sebaliknya wanita muslim dan beriman juga dilarang untuk dinikahkan dengan laki-laki yang musyrik meskipun dia menarik hatimu baik wajahnya, perawakannya, harta bendanya, kedudukannya. Meskipun menarik hatimu, kalau dia musyrik, maka kita dilarang untuk menikahkan anak-anak kita, wanita-wanita muslim dengan mereka. Kecuali mereka sudah beriman. Ini dibandingkan lagi dengan lebih mulia menikahkan anak-anak perempuan muslim itu dengan yang disebut sebagai budak laki-laki selama mereka itu beriman dan tidak musyrik. Nah, penutup ayat itu menggambarkan sangat menarik. Allah mengajak kalian kepada surga, kepada kebahagiaan fid dunya wal akhirah, tetapi mereka orang-orang musyrik itu mengajak kepada penderitaan, mengajak kepada neraka. Jadi sahabat sekalian, inilah sebetulnya poin-poin penting terkait dengan bagaimana Islam itu mengharamkan orang-orang Islam laki-laki maupun perempuan untuk menikah dengan orang yang disebut dari golongan musyrikin yang tidak menyembah hanya kepada Allah semata. Jadi sebetulnya sangat clear pelarangan itu, pengharaman itu, kecuali mereka sudah berpindah agama atau keyakinan hanya bertuhan kepada Allah semata. Oke ya, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita terkait dengan bagaimana pernikahan antara muslim atau pernikahan berbeda agama itu apakah dibolehkan di dalam Islam atau dilarang. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.